Arema FC versus Dewa United, tak ada nama Jayus Haryono, William Marsilio dan Choi Bokyung. Sejumlah pemain Arema FC harus absen saat menjamu Dewa United di pekan 18 Liga 1 2024-2025 pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2024. Beberapa pemain seperti Jayus Haryono, Choi Bokyung, William Marsilio hingga Syaeful Anwar tidak ada dalam daftar 23 pemain yang dibawa oleh pelatih Jose Gomez. Bisa dipastikan, Singo Edan tidak akan tampil dalam skuad terbaiknya pada pertandingan kali ini. Jika melihat beberapa pekan sebelumnya, 3 pemain yakni Choi Bokyung, William Marsilio dan Syaeful Anwar memang mengalami cedera. Para pemain ini masih menjalani masa pemulihan, sehingga belum dapat turun membela Arema FC berlaga. Namun untuk Jayus Haryono, kondisi ini masih menjadi tanda tanya. Pemain berusia 27 tahun itu sebelumnya sempat dikabarkan hengkang dari Arema FC. Dari 23 pemain yang dibawa juga ada nama Aswin, rekrutan anyar Arema FC pada paruh kedua ini. Sebelumnya, Aswin bermain untuk tim Sulawesi Barat di ajang PON Aceh Sumatera Utara 2024. Lalu dirinya mengikuti trial bersama Arema FC di jeda kompetisi paruh musim ini, dan Arema FC telah memberikan kontrak kepada Aswin. Dengan adanya Aswin ini diprediksi akan semakin memperkuat Arema FC di sektor pertahanan. Aswin bisa main di sejumlah posisi sentral, seperti bek kiri hingga gelandang bertahan. Berikut ini daftar 23 pemain Arema FC yang dibawa untuk menghadapi Dewa United: Lucas Frigeri, Diki Agung, Thales Lira, John Alvarizi, Anwar Rifai, Bayu Aji, Ahmad Maulana, Iksan Lestaluhu, Rifat Marabesi, Samuel Balinsa, Julian Guevara, Pablo Oliveira, Arhan Fikri, Sultan Fajar, M. Rafli, Salim Akbar, Dendi Santoso, Flavio Soares, Aswin, Tito Hamzah, Charles Lokolingoy, Dalberto Luanbelo, Dedik Setiawan. Rafli kaget masih dikaitkan dengan Persija. Pemain Arema FC sepertinya punya daya tarik tersendiri bagi pemain lain. Ketika transfer window dibuka, beberapa nama dikaitkan dengan klub lain, terutama yang jarang dapat kesempatan main di putaran pertama BRI Liga 1 2024-2025. Kini, M. Rafli yang kembali dirumorkan ke Persija Jakarta. Sebenarnya, pada awal musim ini Rafli juga dikaitkan dengan Persija. Namun, hal tersebut tidak jadi kenyataan, karena pemain binaan Asifa Malang itu tetap bermain untuk Arema. Saat dikonfirmasi bola.com terkait kabar ketertarikan Persija, Rafli justru tidak mengetahui hal itu. "Loh, masih dikaitkan lagi sama Persija? Saya tidak tahu sama sekali," kata Rafli. Dengan kata lain, belum ada komunikasi antara manajemen Persija dengan Rafli, sehingga bisa jadi kabar itu hanya sebatas rumor. Tidak ada komunikasi dengan Persija sampai saat ini, jelasnya. Musim ini, Rafli hanya bermain dalam 8 pertandingan, itu pun mayoritas hanya jadi pengganti. Rafli hanya sekali pemain 26 tahun itu turun sejak menit awal, padahal statistiknya musim lalu, ia bermain sebanyak 25 pertandingan, sebanyak 13 kali dia bermain sebagai starter. Meski jarang dapat kesempatan bermain, Rafli sebenarnya punya kemampuan di atas rata-rata. Dia pernah jadi andalan timnas Indonesia U19 dan U23. Dia dikenal tajam karena turun sebagai striker utama. Sayangnya, di Arema dia mendapat peran lain. Rafli diturunkan sebagai gelandang. Karena itu insting golnya seakan hilang. Di Liga 1, 3 musim terakhir dia tidak mencetak gol untuk Singo Edan. Perlu diketahui, tentu disegani dalam tim Singo Edan karena statusnya merupakan menantu CEO Arema, Iwan Budianto. Namun, hal itu tidak memberi garansi kepadanya untuk jadi starter. Pelatih tetap punya penilaian tersendiri. Jika performanya sedang turun atau tidak sesuai dengan strategi, dia tetap duduk di bangku cadangan. "Saya pikir di Arema tetap fair. Pelatih tetap punya wewenang penuh dalam menyusun komposisi pemain," kata asisten pelatih Arema, Kuncoro. Direksi Arema puas dengan cara melatih Jose Gomez, tinggal tunggu hasilnya. Direksi Arema puas dengan cara melatih Jose Gomez sebagai pelatih kepala anyar dalam lanjutan Liga 1 2024-2025, tinggal menunggu hasilnya di laga terdekat melawan Dewa United di pekan 18, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ze pertama kali memimpin sesi latihan di Stadion Gajayana, Kota Malang, Minggu, tanggal 5 Januari tahun 2025. Sehari sebelumnya, pelatih asal Portugal itu diperkenalkan di kandang singa.
General Manager Arema, Yusrinal Fitriandi terus memantau secara langsung kinerja Z dalam setiap sesi latihan. Ada raut kepuasan di wajahnya melihat setidaknya ada perubahan lebih baik yang dibawa sang pelatih anyar. Selama beberapa hari saya melihat cara melatihnya sudah oke, sejauh ini sudah sesuai dengan yang kita harapkan, kata pria yang akrab disapa Inal itu kepada We Aremania. Inal menambahkan, salah satu indikasi cara melatih Z sudah sesuai dengan ekspektasi adalah pemain. Sejauh ini keberadaan pelatih berusia 48 tahun itu bisa diterima pemain dengan baik. Kami melihat pemain, dia sangat akrab dengan pemain, bisa merangkul, yang terpenting dia gak mudah marah-marah. Misal ketika ada pemain yang salah umpan saat latihan, dia memberitahu secara baik-baik, itu penting, imbuh manajer asal Bogor tersebut.